Jumpa lagi di cerita hantu klasik. Kisah nyata kali ini terjadi sekitar tahun 70-an, di mana kondisi pedesaan di Indonesia saat itu masih sangat sepi dan jauh dari keramaian. Di zaman itu, semuanya masih serba tradisional dan hampir belum tersentuh teknologi. Masih banyak desa yang terisolasi. Dari satu desa, mungkin hanya ada sebuah radio yang bisa dipakai untuk menyimak berita-berita nasional. Televisi pun hanya ada di kantor kecamatan dan pastinya masih hitam putih. Jika ada berita penting, perangkat desa atau kepala desa akan langsung mengumumkan lewat kentongan atau pengeras suara masjid. Setiap rumah biasanya punya setidaknya satu kentongan untuk memberi informasi ke lingkungan sekitar jika ada sesuatu yang terjadi. Di tahun itu, banyak sekali kejadian mistis menyelimuti pedesaan. Entah mengapa, mungkin karena minimnya teknologi dan listrik yang belum masuk, penduduk desa masih menggunakan obor untuk penerangan di jalan dan lampu minyak tanah di rumah. Senter masih sangat jarang dan belum banyak yang mampu membelinya. Kalau ada suatu kejadian, pasti langsung dikaitkan dengan hal mistis. Ini semakin menambah seramnya suasana desa. Hampir setiap peristiwa, seperti orang jatuh, sakit, atau meninggal, selalu saja dikaitkan dengan hal-hal gaib. Paman saya, yang merupakan tokoh dan guru ngaji di desa, sudah sering memberikan edukasi kepada masyarakat. Namun memang tidak mudah dan butuh waktu. Belakangan ini, santer beredar berita di kalangan warga. Beberapa dari mereka mengaku pernah menjumpai hantu keranda terbang. Hal ini tentu saja membuat gelisah dan ketakutan, terutama para wanita dan anak-anak. Mereka jadi takut keluar rumah, apalagi jika sore dan malam hari tiba. Mendengar berita itu, paman saya segera mendatangi para saksi dan menanyakan langsung kebenaran informasinya. Benar saja, salah satu saksi bercerita pernah melihat hantu keranda terbang saat malam hari ketika baru pulang dari rumah temannya. Menurutnya, keranda itu seperti sedang membawa jenazah. Dengan suara khas, gesekan kayu berbunyi, kriek, kriek, kriek. Zaman dahulu di pedesaan, keranda memang masih terbuat dari kayu. Kejadian ini selalu dikaitkan dengan pertanda buruk yang akan datang. Menurut kepercayaan warga, jika ada keranda terbang, artinya akan ada warga yang meninggal dunia. Suatu hari, paman saya pulang dari ladang. Kebetulan sampai di desa sudah sore menjelang maghrib. Setibanya di pinggiran desa, paman melihat seseorang berlari dengan penuh ketakutan. Paman saya langsung menemuinya dan bertanya, "Ada apa?" Orang itu menjawab kalau dia baru saja melihat keranda terbang dan bahkan dikejar olehnya. Tanpa pikir panjang, paman saya segera memintanya untuk menunjukkan di mana keberadaan keranda terbang tersebut. Sesampainya di tempat itu, benar saja, sebuah keranda sudah tergeletak begitu saja di tengah jalan. Paman saya keheranan, bagaimana bisa keranda ini ada di sini, padahal jaraknya cukup jauh dari tempat seharusnya, yaitu di gubuk dekat pemakaman umum. Karena kejadian ini, keesokan paginya, paman saya mengumpulkan seluruh warga. Setelah berdiskusi dengan kesepakatan bersama, akhirnya keranda kayu tersebut dibakar dan dimusnahkan. Selanjutnya, keranda itu diganti dengan yang baru, yang terbuat dari besi. Sejak saat itu, teror hantu keranda terbang pun berakhir. Inilah akhir dari kisah keranda terbang. Ikuti terus keseraman cerita-cerita lain hanya di channel Cerita Hantu Klasik. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Terima kasih.